Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dulu pendiri negara ini sudah sepakat ya, apa? Yang penting adalah persatuan bangsa dulu ya. Itu sebabnya kemerdekaan kita adalah kemerdekaan bangsa. Kami bangsa Indonesia ya. Dengan ini menyatakan kemerdekaan ini. Nanti atas nama bangsa Indonesia. Kebangsaan yang penting. Negara itu kan alat yang dijadikan wadah. Sewaktu-waktu bisa berubah, bisa macam-macam. Tapi bangsa ini modal yang tidak boleh pecah. Tapi kondisi sekarang justru bangsanya yang mau dipecah. Ini tambah rawan, nggak karu-karuan ini nanti kalau sudah bangsa pecah itu. Memang faktanya begitu. Dan semuanya saya kira sudah tidak ada lagi tujuannya kecuali apa? Kalau bangsa ini sudah kisruh, rebutan, sudah penguasaan terhadap kekayaan sumber daya alam akan dikuasai. Memang faktanya kayak begitu. Nah inilah sebagian kemudian berusaha selalu membuat ya, yang santer sekarang itu bahaya Cina diangkat sedemikian rupa ya. Kemudian isu seolah-olah Cina itu komunis ya, sudah berubah kapitalis ya. Peta dunia sudah berubah sejak runtuhnya komunisme tahun 90-an sudah berubah. Justru ketika Cina sekarang menjadi kapitalis ya itu makin menakutkan. Kalau dulu masih komunis ya nggak dianggap ya, sama Amerika sama. Begitu sekarang jadi kapitalis takut mereka. Kenapa? Loh persaingan sesama kapitalis ya. Anda bisa bayangkan ketika handphone BlackBerry digunakan Obama untuk kampanye sukses 7 juta itu di Indonesia harganya BlackBerry. Begitu Cina mengeluarkan BlackBerry 600.000 jungkel langsung. Nah iya dulu pertama kali yang muncul kan Nokia kan. Begitu muncul HP Cina amblas semuanya. Siemens apapun milik Eropa habis semua. Jadi lebih mengerikan ketika Cina menjadi kapitalis. Oh, perangnya nggak bedil, perangnya langsung dagang, gitu. Ya. Awal-awal ketika Amerika pertama kali menggunakan drone sebagai apa untuk memata-matai pesawat mata-mata, itu harga satuan itu sampai 300 juta satu drone. Yang paling tinggi itu ada sampai 600-700 juta satu drone. Begitu 2 unit drone ya yang diambil dari Afghanistan mau ditarik ke Amerika, di tengah jalan ternyata dirampok sama Taliban. Nah kemudian dijual ke Cina. Nah, habis itu sekarang muncul drone 1 juta. Jangan di ini ya, itu sudah kapitalis ya, lebih berbahaya ya. Indonesia juga bisa-bisa dicaplok oleh usaha-usaha Cina. Kenapa? Loh, mereka dagang ya. Namanya kapitalis itu pulau tak beli ya, negara tak beli ya. Itu kasus Singapura ketika presidennya perempuan dan muslimah kan, itu banyak orang nggak setuju di sana. Apa komentar Sultan Brunei? Singapura tak beli dia gitu. Ya bisa sekarang itu begitu. Jadi berapa jumlah pulau di Indonesia yang sudah dibeli? Perorangan beli itu. Ya. Kemarin baru saya share DPRD Provinsi Sumatera Barat
dan DPRD Kepulauan Mentawai itu datang ke Pulau Makakang, diusir sama pemilik pulau itu, orang bule. Kenapa? Loh, ini pulau saya sudah beli. Mereka teriak-teriak, sudah silakan nanti kita bicara masalah hukum. Ya akhirnya balik mereka, itu haknya orang. Jadi banyak pulau kita yang sudah dibeli perorangan. Ini problem ini. Sementara kita masih diadu, kayak adu jangkrik, adu domba. Betul sekarang ini. Memang targetnya mereka kita pecah. Ya. Sara, suku, agama, ras, antar golongan pecah. Agar mereka bisa menguasai semua wilayah itu. Jadi targetnya memang tidak ada lain, ya, memang itu. Karena kita harus hati-hati. Ini negara paling kaya sak dunia ya. Masyarakatnya hidupnya kayak begini. Ya. Saudi itu kaya luar biasa. Ya. Di situ. Nah kita enggak. Yang kekayaannya berlimpah jauh di atas kekayaan Saudi. Ya. Ini problem, negara kaya tapi rakyatnya tidak kaya. Yang kaya negaranya miskin, pejabat negaranya sing sugih. Indonesia. Ya, ini kondisi saat ini seperti itu. Ya. Dan kita belum menyadari itu. Karena itu kita harus sadar dan cepat-cepat bersyukur. Alhamdulillah kita hidup di wilayah negara yang dilimpahi kemakmuran. Ya. Dan itu kita berharap kita ada pemimpin yang benar nanti untuk bisa ngatur negara ini untuk kemakmuran bersama. Karena selama ini sudah habis-habisan kita kok. Ya. Negara kita sudah miskin, utangi sak karu-karuan, pejabatnya sing sugih-sugih. Ini ada yang nggak bener untuk ngatur ini. Ya, jadi ini problem besar, terutama menyangkut kebangsaan kita. Ini terancam kita, perpecahan di mana-mana. Ya, dan kita memang mau diadu seperti itu. Ya, terutama lewat media sosial. Wah itu adu domba itu luar biasa, dibikin fitnah macam-macam ya untuk ini ya. Dan yang selalu jadi korban kebanyakan polisi. Oh itu rekayasanya polisi untuk menutupi dia gitu loh, polisi yang disalahkan ya. Nah, mereka kan tidak tahu, hanya baca WA ya, baca lain, baca Facebook, baca ini. Itu begitu adu domba, mengacaukan. Seringkali polisi dijadikan kambing hitam. Loh, itu berhasil kok menangkap MCA itu. Bagaimana mereka bisa mengatakan MCA itu yang bikin polisi sendiri kan? Loh, gimana? Ya, jadi diputar balik. Jadi ini kacau betul kita sekarang ini. Ya. Jadi dengan munculnya teknologi informasi yang namanya gadget ini udah gak karu-karuan. Beberapa kasus kita lihat satu keluarga itu bisa geger gara-gara apa? Ngerasani satu sama lain, lalu bocor, geger warung. Ya. Kalau dulu orang ngerasani itu ya antar tetangga, paling geger sak. Ini kalau sudah geger lewat gadget itu sak Indonesia tahu semua. Jadi ini bahaya, kita harus hati-hati betul ya, karena sumber-sumber itu gak jelas semua. Nah, kita harus betul-betul cermat menghadapi itu ya. Dan ini terus terang aja Pak Anies, gambar jangkrik konflik itu sebetulnya bukan hanya adu domba ya, adu jangkrik terhadap bangsa ini. Tapi sekarang ini lagi muncul satu fenomena baru yang menimbulkan
masa yang disebut disruption, masa kekacauan, masa gangguan. Ini sepintas tidak terlihat, tapi saat ini sudah mulai kelihatan. Apa? Yaitu munculnya pengetahuan baru, ya, yang berbenturan dengan pengetahuan lama. Pengetahuan lama, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi lama yang kita anut selama ini, itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpijak di atas pemikiran filosofis Barat, yaitu pemikiran empirisme, materialisme, positivisme. Segala sesuatu adalah material, benda. Itu dasar pemikiran Barat. Sekarang yang muncul pengetahuan yang dasarnya Timur, sifatnya intuitif, imajinatif, ya, yang sedang ramai sekarang. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.